Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Sagani dari kelas 5 absen 11. Di sini Gani ingin memaparkan atau menjelaskan rangkaian review yaitu 5.1 Manipulating Array. Langsung saja kita menjelaskan rangkaian manipulating array ini. Nah, pada rangkaian manipulating array ini terdapat eh, 6 rangkaian, yaitu rangkaiannya itu terdapat yang pertama concatenate channels, lalu yang kedua add or subtract channels, yang ketiga select channel, yang keempat waveform data, yang kelima all data channel default, dan yang terakhir waveform subset. Di sini Gani akan menjelaskan secara singkat tetapi dengan jelas dari rangkaian pertama sampai rangkaian terakhir. Baik, di sini pada rangkaian yang pertama yaitu concatenate channels. Nah, concatenate channels ini tujuan percobaannya itu yaitu menggabungkan dua sinyal, misalnya gelombang sinus dan gelombang persegi, menjadikan satu bentuk gelombang panjang. Contohnya seperti pada front panel di sebelah kiri ini. Bisa teman-teman lihat di sini. Dan fungsinya itu, fungsi percobaannya itu kayak mengenalkan fungsi Boole array. Boole array itu tujuannya untuk menggabungkan concatenate atau menggabungkan gelombang sinus maupun gelombang persegi menjadi satu, menjadi satu baris. Nih seperti bisa dilihat di pada front panel sebelah kiri ini. Nah, prinsip kerjanya itu eh, dua array sine wave dan square wave dimasukkan ke Boole array. Lalu klik kanan, aktifkan concatenate inputs. Hasilkan satu array panjang berisi kedua sinyal disambung secara urut. Nah, lalu kedua sinyal itu akan menjadi satu grafik kontinu berkelanjutan pada waveform graph. Nah, itu untuk penjelasan dari concatenate channels atau rangkaian pertama pada array manipulation. Nah, lalu lanjut ke add or subtract channels. Lalu add or subtract channels ini tujuan percobaan itu mengetahui bagaimana dua sinyal bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan kontrol logika. Nah, bisa dilihat di sini eh, yaitu ada terdapat add di sini yaitu pada case false. Lalu ada subtract itu sebagai pada case true juga, dan ada subtract dihubungkan ke terminal selektor. Dan pada saat subtract off, si left view ini akan menjumlahkan, dan ketika subtract on, left view mengurangkan. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Nah, ketika dia mati, eh, left view ini akan menjumlahkan, tapi ketika dia hidup, nah maka eh, akan left view-nya akan mengurangkan. Seperti itu. Dan apa tampilan grafiknya itu berubah sesuai posisi saklar dari si substrate itu sendiri yang pada rangkaian dua ini. Oke, lanjut saja ke rangkaian ketiga yaitu select channel. Nah, pada select channel ini tujuan percobaannya itu eh, menampilkan satu kanal data tertentu dari kumpulan beberapa kanal. Nah, kayak bagaimana sih cara mengambil elemen array tertentu dengan indeks array, indeks array, dan mengetahui juga jumlah elemen data dengan array size. Nah, prinsip kerjanya itu input beberapa array dan select channel numeric control.
Nah, memory control ini menentukan indeks yang diambil. Dan indeks array mengambil kanal tersebut. Nah, indeks array itu mengambil kanal tersebut. Lalu array size menunjukkan jumlah elemen array. Dan hasilnya yaitu indikator menampilkan hanya satu kanal sesuai pilihan indeks. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini. Nih, lalu lanjut ke rangkaian waveform data. Nah, pada waveform data ini terdapat eh, nilai offset nilai offset ke seluruh data waveform untuk mempelajari manipulasi data bertipe waveform. Dan fungsinya itu kayak menunjukkan bahwa operasi matematis dapat diterapkan langsung ke data waveform. Nah, memahami sih bagaimana sih nilai offset mempengaruhi tampilan sinyal. Nih, seperti ini. Dan bisa kita mainkan seperti ini pada waveform data rangkaian keempat pada array manipulation. Lalu eh, prinsip kerjanya itu dari memory control juga. Dari memory control masuk ditambahkan ke data waveform dengan fungsi add. Hasil ditampilkan pada waveform data ini. Nah, lalu data apa? Data gelombang itu bergeser naik turun sesuai besar offsetnya seperti ini. Mau mengubah bentuknya. Dan jika dia sejajar, maka dia pada nilai 0. Nah, nilai 0 dia akan sejajar pada waveform data ini. Lalu lanjut ke all data channel. Lalu all data channel default yaitu tujuannya untuk menggabungkan eh, menggabungkan menggabungkan dan memproses semua kanal data menjadi satu array untuk dianalisis bersama-sama. Nah, fungsinya itu kayak memperkenalkan for loop dengan auto indexing. Mana ini? Nah, for loop pada auto indexing dan menunjukkan cara menambahkan nilai ke setiap elemen array. Nah, seperti elemen array ini menambahkan dan menggabungkan dua array 1D atau 1D menjadi satu array 2D atau 2D menggunakan bool array. Nah, ini bisa kita lihat bool array ini. Lalu prinsip kerja for loop itu membaca setiap elemen array channel dan menambahkan channel satu offset ke setiap elemen dengan add. Channel offset dengan add. Lalu bool array ini menyatukan dua array tadi hasil menjadi array 2D. Nah, array size menampilkan ukuran baris X kolom. Nih, array size. Mana array size ini? Nih, ini array size. Yaitu menampilkan ukuran baris X kolom. Seperti itu. Dan tampilan array 2D berisi semua data dua channel yang telah dimodifikasi. Nih, ini channel satu yaitu apa ini? Eh, grafik persegi dan channel 0 itu grafik sinus. Ini bisa kita mainkan juga di sini di channel satu offsetnya. Oke, lanjut terakhir itu wavefront subset. Oke, pada wavefront subset itu atau operasi array tambahan untuk balik urutan elemen dalam array misal 1 2 3 atau 3 2 1 ini.
Bisa kita lihat di sini. Lalu mencari posisi indeks nilai tertentu di dalam array. Ini bisa dilihat di sini. Dan replace array subset, mengganti elemen tertentu di array dengan nilai baru tanpa membuat array baru. Nih, bisa dilihat di sini. Dan array subset mengambil array subset bentar. Nah, array subset mengambil sebagian elemen dari array, misal hanya 10 elemen pertama. 10 elemen pertama. Sini. Di sini. 10 elemen pertama. Lalu eh, selanjutnya, nah eh, setelah itu kita bisa lihat saja di sini pada front panelnya length atau panjang dari apa? Dari grafik itu sendiri. Grafik dari persegi maupun sinus itu. Nah, bisa dilihat 200 itu sampai sampai dia 200 dia seperti ini tampilannya, dan 400 seperti ini tampilannya, dan 600 seperti ini, 800 seperti ini, dan 1000 tampilannya seperti ini. Satu grafik ke grafik lainnya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Lalu ini start value-nya. Dan start value-nya itu eh, dari satu grafik. Dari satu grafik ke grafik lainnya itu berapa nilainya. Nah, kalau dia dari 200 dia tampilan seperti ini, maka grafik ke grafiknya itu dia tampilannya banyak seperti ini. Dan jika 400 dia tidak banyak, tidak terlalu banyak seperti pada value 200, dan tampilannya pada 600 seperti ini dan semakin dikit, dan 800 seperti ini, dan 1000 dia seperti ini. Tidak ada tampilan grafiknya. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang array manipulation exercise 5.1. Maaf jika ada kesalahan kata maupun adanya kesalahan penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.